Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Messi di sini. Ahai. Ketemu lagi dengan gue Sky Al Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren, anjing. Cikiciu. Sekarang gue lagi di mana? Gue sekarang lagi ada di Chicks Channel. Channel baru, bro, anjing. Kenapa gue bisa sampai sini? Nah, ini gue ceritakan sedikit ya. Kenapa gue bisa sampai sini? Karena gue tanya alamatnya. Makanya bisa gue sampai sini. Nah, canda. Kenapa gue bisa sampai sini? Karena gue ceritakan sedikit ya. Gue ceritakan sedikit. Gue kuliah itu dan kerja itu dari tahun 2004 lah segala macam sampai tahun 2020-an itu gue di Jakarta. Di Jakarta, terus karena satu dan lain hal, ombak di Jakarta mulai surut, mulai pelan nih ombak, akhirnya gue memutuskan untuk balik ke Medan. Gue balik ke Medan, gue dagang, tapi hati gue tetap kangen banget sama Jakarta. Setahun gue di sana masih uring-uringan, masih pikiran gue nih masih di Jakarta segala macam, gue masih pengen. Karena Jakarta itu impian gue, men. Iya, dari kecil Jakarta itu impian gue. Makanya gue begitu, bilang kangen banget sama Jakarta. Nah, 2 minggu sebelum gue ke Jakarta, di meja tempat gue kerja itu, gue sempet nulis, entah kenapa, mungkin pertanda kali ya, Jakarta I'm coming, anjing, gue tulis tuh, ya kan. Nah, waktu itu handphone gue posisinya lagi mati, karena memang handphone gue itu ya handphone kentang ya kan, ya begitulah gitu, suka mati-matian segala macam. Akhirnya handphone gue lagi mati, jadi gue nggak buka handphone hari itu karena memang mati hari itu. Sampai akhirnya gue balik malam gue balik, terus handphone gue charge, gue tinggal tidur, gue istirahat. Aku pikir besok aja deh gue lihat handphone, kayaknya nggak bakal ada juga yang nelfon siapa, gue pikir ya kan. Paginya gue bangun, handphone gue mandi, set segala macam, gue siap-siap, gue beres-beres, gue ke handphone gue bawa, gue ke tempat kerjaan, handphone gue nyalain, set. Gue tunggu, set. Ada satu panggilan tak terjawab. Gue lihat orangnya, gue kenal. Orang yang nelfon gue ini, waktu gue di Jakarta, kalau orang ini nelfon, ya kan, itu pasti job, udah pasti itu, nggak mungkin yang lain, bukan ngajakin pijet, nggak, pasti job ini. Gue bilang, wah ini job nih, karena dia selalu ngajakin gue ngejob, pokoknya dia selalu ngasih gue job nih waktu gue di Jakarta. Makanya begitu handphone gue nyala, nggak pikir panjang, gue telepon. Assalamualaikum, gue bilang, abangku, apa kabar abangku, sehat ya? Gue bilang, wah banyak basa-basi, langsung intinya aja deh bang, ada apa nih? Gue bilang, langsung dia ceritakan, iya Sky, gue lagi ini, oke bang, gue bilang, oke bang, gue bilang, mau gue, kapan gue bisa ke Jakarta? Secepatnya lah Sky, oke, gue bilang, nanti gue ngobrol dulu sama bini gue ya. Akhirnya gue ngobrol sama bini gue ada tawaran di Jakarta segala macem untuk bikin sesuatu hal yang menggebrak dunia internasional gitu kan, bikin sesuatu hal yang oke, katanya. Kata bini gue, ya udah, hajar aja, sikat aja, mungkin ini kesempatan dulu lagi, katanya. Oke, gue bilang. Akhirnya gue telepon lagi abang itu, oke bang, jadi nih gue ke Jakarta. Ya udah, nanti gue beliin tiket pesawatnya, katanya. Gue mikir tuh, bang, tiket pesawatnya, uangnya kalau kasih aja ke gue bang, gue bilang, biar gue beli tiket kapal atau enggak bis, jadi sisanya bisa buat pegangan gue di Jakarta. Ya oke, udah terserah lu aja, katanya, lu atur, katanya. Ya udah, akhirnya dia kirim uang, gue pilih naik bis waktu itu. Kenapa gue naik bis? Bukan karena gue takut naik pesawat, bukan. Gue berani naik pesawat, naikin ban juga berani gue, naik di mesinnya berani gue naik pesawat. Pas terbangnya, baru gue agak ngeri, gemeteran dengkul gue, wallahi gue
gue walaupun sekeren ini gitu, gak apa-apa kan, gue keren. Gue walaupun sekeren ini, gue takut ketinggian bro. Takut gue setakut itu memang gue sama ketinggian. Pernah suatu hari gue benerin lampu gue putus. Gue ambil tangga, gue naik. Gue bilang sama bini gue, tolong pegangin. Gue naik sampai di atas, geter, gue bilang, jangan digoyang dong, gue takut nih. Bini gue bilang, gue nggak goyang katanya, kaki lu tuh yang gemeteran katanya. Anjing, ternyata kaki emang, dengkul gue emang gemeteran. Emang gue setakut itu sama ketinggian, separah itu gue takut sama ketinggian. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ya nggak tahu lah, entah apa yang bikin gue takut sama ketinggian, gue nggak tahu. Nah pokoknya singkat cerita, gue akhirnya gue milih naik bis. Waktu itu gue pilih ALS. Bis itu kan ada banyak. Kalau bis Medan Jakarta itu udah banyak. Ada ALS, ada ANS, Medan Jaya, Putra Pelangi, ada Simpati Star kalau nggak salah. Ada juga tuh. Kalau salah terakhir dia ada juga yang ke Jakarta. Walaupun gue dengar katanya cuma sampai Pekanbaru aja, sampai Palembang gitu, gue lupa. Tapi katanya ada yang ke Jakarta. Antara itulah. Nah kenapa gue pilih ALS? Karena memang ini yang paling familiar sama gue. Dari tahun 2000, zaman gue pertama kali ke Jakarta itu naiknya ALS gitu. Bolak-baliknya pun gue naik ALS gitu. Jarang naik yang lain. Pernah tapi jarang naik yang lain. Paling sering naik ALS. Makanya gue pilih naik ALS. Nah, naik ALS ini, naik bis ini, dia itu rata-rata jaraknya. Nah kalau naik pesawat kan paling 2 jam, ya kan, 2 jam. Yang paling pesawat tuh, kalau pesawat itu kalah cepat sama rudal Iran aja lah. Rudal Iran tuh lebih cepat daripada pesawat. Nah kalau pesawat itu cuma 2 jam. Kalau naik bis ini kita paling 3 hari. Kalau lambat dia bisa 4 hari. Kalau mogok dia bisa 5 hari. Lu ke Jakarta bisa 5 hari. Nah tapi ya gak apa-apa, karena gue memang karena takut ketinggian, ya gue nikmatin aja lah naik bis. Karena memang gue suka naik darat, ya gue menikmati. Gue suka naik bis, gue menikmati sekali perjalanan gue selama 3 hari. Gue ke Pekanbaru, gue lihat kota Pekanbaru, gue ngelihat Jambi ya, karena kebetulan waktu itu gue naiknya bis yang jalurnya itu ngelewati lintas timur. Jadi dia Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung. Jadi gue ngeliatin kota Pekanbaru, gue ngeliatin Jambi, gue ngeliatin Palembang, lewat Sungai Musi ya kan. Abis itu dari Palembang langsung naik tol ke Lampung. Nah, gue punya saran nih. Kalau misalnya lu orang yang takut naik pesawat, lu memilih untuk naik bis, saran gue adalah lu harus punya persiapan yang matang, terutama uang. Karena makan di tempat pemberhentian bis itu mahal, Bor. Mahal. Bener gue. Lu makan pakai di tempat pemberhentian resmi ya, lu makan pakai telur bulet, sama es teh manis itu bisa 40.000 dimanapun itu, di kota manapun itu bisa 40.000. Lu bayangin anjing, 40.000 itu telur bulat. Gimana kalau dikocokin telur itu? Lebih mahal pasti, iya kan? 40.000 dimanapun. Belum lagi ayam, lu kalau makan sama ayam lu bisa 60.000. Jadi jangan, soalnya ada di satu pemberhentian waktu itu, di satu pemberhentian sekeluarga ini, ibu, adiknya sama anaknya 2, ya kan. Mungkin karena dia belum tahu, kayaknya dia udah tahu juga, cuman mungkin karena dia ngeliatnya ini tempatnya lebih bagus memang dari yang sebelumnya, akhirnya dia makan, dihidangkan. Nah kalau kita mau harga yang standar, makan itu cukup minta satu lauk aja atau nggak dibungkus. Itu harganya itulah 30.000 segala macam. Kalau dihidangkan, bayangin. Kalau dihidangkan tuh semua lauk muncul. Hasrat ini kan, waduh anjing, ngeliat lauk ini kan buahnya pengen nyomot aja. Nih apalagi anaknya 2, ya kan? Gak bisa dia larang anaknya gimana mau makan. Akhirnya mereka makan tuh. Dihidang, makan ini, makan itu. Sekali makan mereka kena 450.000 katanya. Itu di bis mereka cerita sampai ketawa, tapi kayak sedih gitu.
Anjing makan 400.000 buat sekali makan, ngapain gitu. Nggak terlalu menikmati juga makanannya, karena memang rata-rata makanan di tempat pemberhentian itu ya kurang enak. Ya begitu, ya begitu. Kadang udah dari pagi itu sayur gitu, kita berhentinya malam, udah dari pagi itu sayur tuh lauk, ya gitu ya kurang enak. 30.000, 40.000. Nah kalau misalnya lu mau bersiasat, lu bisa tuh, lu mau lebih murah misalnya, lu bisa tuh cari tempat makan yang ada di luar area rumah makan nih. Nah itu paling lu cari pecel lele atau sate atau apa segala macam, itu paling 20.000, 30.000. Masih worth it lah daripada telur sama es teh manis 40.000. Masih worth it. Lu dapat ayam goreng gitu, lu bisa makan 25.000 pakai es teh manis, atau 30.000 pakai es teh manis, itu masih worth it, masih masuk akal lah harganya gitu. Atau lu dari rumah lu siapin tuh, ya kan, kalau mau lebih murah lu siapin tuh telur, lu rebus telur, atau enggak telur asin, lu beli tuh telur asin. Telur asin kan kalau misalnya di Medan tuh telur asin rata-rata harganya 3.000 sampai 4.000 ya kan. Lo beli tuh telur asin 3, 4, 5 atau kalau lo mau beli 10 beli 10. Telur asin lo beli. Ya kan? Nanti jadi di setiap tempat pemberhentian lo tinggal bungkus nasi aja sama sayur sama kuah. Lauknya telur asin yang udah lo bawa. Nah, itu bisa lebih murah. Ya minumnya air putih, karena es teh manis 10.000. Es teh manis 10.000 di situ. Enggak pakai bahasa Inggris dia, enggak iced tea bukan. Es teh manis 10.000. Di tempat pemerintahan itu udah, makanya telur asin. Jadi itu bisa lebih murah, lu cuman bisa paling ya dia 15.000. Nasi sama kuah tuh 15.000. Enggak apa-apa lah daripada lo sama telur 40 sama es teh manis 40.000 kan. Nah, atau kalau memang lo nggak punya stok telur asin atau segala macam, tapi lo mau yang lebih murah lagi bisa. Tapi syaratnya cuman satu atau dua lah. Pokoknya itulah syaratnya. Lambung sama ginjal lu harus kuat. Iya, lambung sama ginjal lu harus kuat. Ya, lu makan itu pop mie. Karena pop mie cuma 15.000 diseduh. Mahal memang, tapi ya itu yang paling murah. Pop mie 15.000 diseduh. Lu makan itu pop mie, selalu sarapan pakai pop mie, ya kan? Nanti berhenti jam 1, lu pakai pop mie. Berhenti lagi jam 8 malam pakai pop mie. Nah, selama 3 hari lo makan itu pop mie. Syaratnya harus kuat ginjal sama lambung lo. Kalau nggak kuat jangan. Lo harus persiapkan uang yang cukup. Jangan gocap lo bawa dalam bis, nggak cukup, nggak cukup. Selesai lo, ya selesai. Nah, perjalanan kita kemana nih? Kita ke perjalanan dari Pekanbaru ke Jambi, Palembang, sampai akhirnya lu masuk Lampung ke Bakauheni. Nah, nyebrang ini lagi nih. Ketika lo nyebrang naik kapal, sebelum nyebrang itu kan ngantri. Kalau misalnya ada pedagang yang nawarin lu untuk beli kopi atau jajanan nasi uduk, nasi goreng, nasi apapun itu yang di dalam mika, lu beli aja. Kalau lu takut lapar di kapal, lu beli aja. Lu beli. Karena nanti dia bilang itu kopi di bawah di pelabuhan sebelum lo naik kapal itu kopi 5.000 satu gelas, itu bisa dibungkus, bisa nanti dikasih plastik sama dia, dibungkusin kasih gelas sama dia. Itu makanan nasi uduk, nasi kuning yang walau semika kecil, nggak gede-gede banget, emang itu 10.000 paling mahal 15.000. Pop mie itu 10.000, dia 2 baru 15.000 kalau di bawah. Ya kan, kalau mereka bilang nanti di atas mahal, nggak percaya aja, karena emang mahal bener. Lu beli aja. Kalau misalnya lu takut untuk kelaparan di atas kapal, lu beli aja. Lu beli, nanti lu makan di kapal. Karena begitu bis ini sudah masuk kapal, ya kan, lu sudah naik ke kapal, lu ngecharge handphone aja itu bisa 10.000 ngecharge handphone. Air mineral yang standar, yang botol sedang itu 20.000 bos, 20.000. Kopi itu 15.000, paling murah 10.000, tapi nggak ada. Pop mie itu 20.000. Nah, makanya lu bilang
Makanya gue bilang kalau ada yang nawarin lu di bawah, lu beli daripada lu kelaparan, lambung lu ngisep ya kan di atas kapal kan, kapal angin kenceng, dingin, wah apalagi kalau misalnya lu nyebrangnya malam, selesai lu pasti lapar, pasti lu butuh kopi, butuh makan, kalau enggak selesai lo. Kalau lu banyak duit, ya itu oke, nggak masalah, lu santai aja. Pokoknya selama lu banyak duit, lu naik bus, selama lu banyak duit terserah lu mau makan di mana. Lu mau makan di restorannya boleh, makan di sekitarnya boleh, lu mau makan pop mie boleh, makan apa terserah karena lu banyak duit. Tapi kalau lu nggak ada duit, ya itu gue bilang tadi, lu cari alternatif lain. Lu bisa ke luar area atau lu nyetok lauk, ya kan, yang nggak gampang basi, sama ya lu makan pop mie. Kalau lu nggak punya duit, ya udah di kapal gue di kapal gue nunggu sambil ngerokok, ngopi segala macam, nyebrang ke Merak. Begitu sampai Merak, ALS-nya langsung ke dia ini ke Tanah Tinggi Tangerang, baru habis itu ke Rambutan. Kalau yang di Jakarta ya. Tapi kalau biasanya kalau yang bisnya ini ke Solo atau pokoknya yang ke Jawa, itu rata-rata mereka dari Tanah Tinggi itu langsung masuk Cikampek. Mereka nggak akan mampir ke Rambutan, kecuali kalau ada penumpang yang mau ada penumpang yang mau ke Jawa lah naik ALS, baru mereka ke Rambutan atau ke terminal lain yang ada di Jakarta yang ALS-nya ada di situlah pokoknya. Nah, gue sampai tuh dari Tanah Tinggi, dia bilang gue tadinya pengen berhenti ke Rambutan, nah ternyata enggak. Mereka langsung Cikampek. Gue bilang, ya udah, lu ke Cikampek naik masuk tol dalam kota kan bang? Iya katanya. Udah, gue turun di Pancoran aja, gue bilang. Akhirnya gue turun di Pancoran. Di jalan nih si yang nelpon gue ini, abang-abang nelpon gue ini, sekarang udah di mana? Nanti langsung ke rumah gue aja ya katanya. Oke bang, gue bilang. Cuman karena waktu itu gue nyampe di Pancoran ya jam setengah 4 subuh. Gue nggak berani langsung ke rumahnya dia karena gue bilang nggak sopan nih kalau gue ke rumahnya dia nih jam 4 tuh, ganggu dia banget nih, gue bilang kan. Akhirnya gue tunggu tuh, gue ngopi itu di depan gedung apa tuh, gue pokoknya ada tukang kopi lah di situ, pokoknya tukang kopi yang tutupnya sampai pagi. Dia bukanya malam memang, sampai pagi, sampai jam 10 dia buka di situ. Ada tukang kopi sama beberapa supir di situ kan nongkrong. Gue ngopi lah di situ sampai jam 6 baru gue jalan ke rumah abang ini. Akhirnya gue sampai terus gue diceritakan semuanya gimana persiapannya, apa yang mau kita bangun. Wah, hati gue bergejolak dan gue mengiyakan dan gue yakin insya Allah pokoknya. Insya Allah apa? Insya Allah pokoknya, ya kan? Nah, itu tuh tadi perjalanan gue selama itu tadi perjalanan gue bukan ya? Kayaknya bukan perjalanan gue deh. Kayaknya itu gue cuma ngasih tahu kiat-kiat untuk naik bis aja deh, bukan perjalanan ya? Bukan kayaknya. Iya nggak sih? Bukan ya? Ya pokoknya itulah. Nah pokoknya itulah, akhirnya gue sampai sini akhirnya kita bareng-bareng bangun ini, dan gue butuh support kalian untuk bisa membuat ini jadi lebih besar lagi, ya kan? Kalau bisa nanti kita bikin gedung sendiri bos, jangan kalah kita bikin gedung sendiri, kita sombong ya nggak? Gitu aja dari gue. Lo pantengin terus nanti Cix Channel, Cikiciu, lo akan ketemu sama orang biasa yang keren. Assalamualaikum, Cikiciu.